Bye Bestari. Heboh ya, oke. Hai everyone, kembali lagi dengan aku Jalena Manik. Di video kali ini aku akan membahas mengenai Rasul Paulus. Entah kenapa aku cinta banget sama Rasul Paulus. Bukan entah kenapa sih, tapi memang Paulus itu punya alasan yang sangat kuat untuk dicintai. Gitulah, pokoknya aku emang suka banget sama dia. Jadi aku akan membahas mengenai Rasul Paulus di video kali ini. Supaya lebih connect lagi, teman-teman bisa baca mengenai seluruh cerita ini berada di dalam Kisah Para Rasul 17 dengan judul perikopnya adalah Paulus di Athena. Jadi aku juga membahas hal yang sama, judulnya juga sama, Paulus di Athena. Jadi sebelum melangkah lebih jauh lagi, sebelum kita membahas lebih lanjut, aku akan membawa ke teman-teman kepada masa lalu. Aku akan menceritakan bagaimana Athena itu menjadi nama Athena gitu. Jadi long time ago, jauh sekali, zaman dulu sekali gitu ya, menurut cerita, menurut mitos juga, bahwa sebenarnya Athena itu awalnya didirikan di atas bukit oleh seorang yang bernama Raja Sikrop. Raja Sikrop ini nih menurut cerita bahwa dia setengah ular dan setengah manusia, kayak gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menamai kota itu dengan nama Sikropia. Dengan tangan yang sangat kuat sekali dia membangun kota itu sehingga pada akhirnya kota itu berkembang menjadi pusat perdagangan yang sangat berhasil sekali. Karena dia begitu berhasil dan makmur sekali, akhirnya menimbulkan kecemburuan kepada para dewa yang ada di Athena. Kebetulan memang Raja Sikrop dan warganya tidak pernah memberikan upeti kepada dewa-dewa tersebut gitu. Kemudian para dewa ini memutuskan bahwa dia di antara para dewa yang ada di sana harus salah satu menjadi dewa pelindung bagi kota itu. Terjadi perdebatan yang sangat sengit sekali dan ada dua dewa yang menonjol pada waktu itu, namanya dewa Poseidon dan Dewi Athena. Mereka berdebat, akhirnya mereka menghadap sang raja. Rajanya pada waktu itu namanya Zeus. Ternyata Zeus itu adalah raja para dewa yang ada di Olympus. Nah, setelah begitu banyak pertimbangan sekali, akhirnya Zeus memutuskan bahwa mereka memberikan persembahan kepada Raja Sikrop, kedua dewa ini, yaitu Poseidon dan Athena. Nanti yang akan menentukan hadiah siapa yang akan disetujui, dialah yang akan menjadi dewa pelindung bagi kota itu. Kemudian kedua dewa menghadap Raja Sikrop dan warganya dan memberikan persembahan mereka. Yang pertama memberikan persembahan adalah dewa Poseidon, dan dia berdiri di atas batu dan menancapkan trisula, kemudian keluar air dari tanah dengan begitu sangat deras sekali. Warga begitu senang sekali dengan hadiah itu, yang artinya bahwa warga tidak akan pernah kekurangan air dan tidak akan pernah kekeringan. Akhirnya warga datang dan menuju air itu dan menemukan air itu benar-benar sangat asin sekali dan warga begitu sangat kecewa. Kemudian tibalah waktunya Dewi Athena mempersembahkan persembahannya. Dia datang dengan tangan sangat terlentang sekali dan membawa benih, menanam benih itu di tanah. Seketika itu juga benih itu berakar, tumbuh menjadi pohon zaitun yang sangat tinggi dan sangat indah sekali. Warga begitu senang karena itu menandakan bahwa itu adalah minyak, bisa juga kayu bakar dan juga sebagai makanan mereka gitu. Jadi akhirnya warga bersorak-sorak memutuskan bahwa yang menjadi pemenangnya pada persembahan itu adalah Dewi Athena, sehingga Dewi Athena lah yang ditetapkan menjadi dewa pelindung bagi kota itu. Dan untuk menghargai Dewi Athena karena dia yang berhasil memenangkan pertandingan itu, akhirnya kota itu dinamai menjadi nama Athena. Lalu kita kembali kepada Kisah Rasul 17 ayat 16. Memang sesungguhnya Paulus tidak memiliki misi yang khusus di Athena. Memang dia sedang dalam perjalanan menuju ke Korintus melalui Athena gitu. Jadi di Athena memang dia sedang menunggu Silas dan Timotius. Jadi pada waktu Paulus berada di Athena, populasi penduduk Athena sekitar 250.000 orang. Athena pernah menjadi pusat kekaisaran Romawi. Athena juga adalah pusat budaya dan intelektual yang hebat di dunia. Orang-orang hebat seperti Plato dan Paulus juga pernah mengajar di sana. Bayangkan betapa keren Athena gitu ya. Athena itu kota yang sangat indah, memiliki pemandangan yang begitu menakjubkan sekali. Orang yang pernah ke Athena tidak mungkin tidak takjub dan kagum gitu ya, melihat pembangunan kuno mereka yang tak tertandingi. Tetapi berbeda dengan Paulus. Paulus juga seperti layaknya turis yang lain. Pada saat dia berada di Athena, dia berjalan berkeliling melihat pemandangan yang indah dan pembangunan yang ada di Athena gitu ya. Tetapi karena banyaknya berhala yang ada di sana itu membuat hati Paulus begitu sangat sedih sekali gitu. Jadi aku bisa tampilkan beberapa dari patung-patung mereka dan beberapa dari kuil-kuil mereka yang terkenal gitu. Kalian bisa lihat di sini dan di sini. Hal itu membuat hati Paulus begitu sakit sekali gitu. Dia kesal banget gitu. Kalau Alkitab bilang kan dia merasa sedih, tetapi terjemahan yang lebih tepat gitu ya,
roh dalam jiwanya itu tuh terprovokasi gitu, dia kesel, dia jengkel akan hal itu gitu. Sehingga memang ada seorang penulis kuno mengatakan bahwa ada 30.000 dewa di Athena. 30.000 dewa, kita bingung namanya juga udah nggak hafal kali ya. Jangankan 30.000, 10 aja mungkin kita udah lupa gitu, ini dewa laut, dewa mana kita kan pasti nggak tahu gitu loh. Ini 30.000 gitu loh, bayangkan begitu banyak banget gitu loh. Sehingga ada seorang sejarawan kuno bernama Peter, dia bilang bahwa lebih mudah menemukan dewa daripada manusia di Athena gitu. Aku pikir memang benar juga gitu, karena saking banyaknya gitu. Sebagai seorang Yahudi, dan tentunya Yahudi yang taat gitu ya, dan Paulus juga seorang Yahudi, hal ini pasti menjengkelkan hatinya dia gitu loh, karena menurut orang Yahudi memang penyembahan berhala itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi menurut aku yang membuat Paulus kesal di sini adalah yang membuat jiwanya meronta-ronta gitu ya, itu bukan karena hal itu, tapi karena memang Injil gitu. Dia tahu banget bahwa orang-orang Athena ini membutuhkan juru selamat, karena dia tahu juga bahwa Tuhan itu memang datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa gitu. Itu sebabnya dia mau untuk memberitakan firman Tuhan di Athena. Pertama-tama Paulus pergi ke rumah ibadat, bertemu dengan orang Yahudi, orang Yunani, dan orang-orang saleh yang ada di Athena. Mereka adalah penganut Yudaisme. Tentu saja mereka juga menolak penyembahan berhala yang ada di Athena, tetapi mereka nggak bisa berbuat banyak gitu, jadi kayak nggak berpengaruh gitulah. Kemudian akhirnya Paulus pergi ke pasar, menemui warga kota yang melakukan bisnis mereka di pasar, yang disebut namanya adalah Agora. Jadi di pasar ini Paulus banyak berbicara dengan orang-orang yang mendengar dia gitu. Orang-orang di pasar inilah yang menjadi korban utama penyembahan berhala yang ada di Athena. Mereka tinggal dalam ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, kegelapan, dan lain sebagainya gitu. Paulus memberitakan Injil di pasar kesana kemari yang mau mendengar dia gitu. Sehingga pada akhirnya dia juga bersoal jawab dengan orang-orang dari golongan Epikorus dan Stoa yang ada di pasar. Jadi golongan Epikorus dan Stoa ini menganggap Paulus itu tuh receh lah gitu, nggak dianggap gitu. Jadi mereka ini menganggap Paulus seperti kayak si pleter gitu, mereka bilang, artinya banyak omong, tukang oceh gitu. Mereka juga mengatakan Paulus itu seperti burung yang pergi ke sana kemari untuk mencari biji yang dapat dimakan gitu. Jadi dianggap udik, dianggap kayak orang nggak jelas gitulah. Tetapi walaupun dianggap seperti itu, Paulus tetap giat, menggigih berbicara dengan orang-orang yang mau mendengar dia di pasar gitu, karena dia tahu kota itu membutuhkan juru selamat. Sehingga akhirnya dia mendapat kesempatan untuk berbicara di Areopagus. Dia diundang berbicara di sana gitu. Areopagus ini merupakan tempat berkumpulnya para intelektual orang-orang Athena. Jadi dia berbicara di Areopagus itu merupakan kesempatan yang sangat spesial sekali, karena kalau kita bandingkan dengan sekarang gitu ya, Areopagus itu sama dengan Universitas Oxford. Jadi itu memang tempat bergengsi, berkumpulnya orang-orang intelektual. Pertama aku jelaskan dulu mengenai ciri-ciri golongan dari Epikorus dan golongan Stoa ini. Mana tahu kalian salah satu di antaranya gitu ya. Golongan Epikurus ini didirikan oleh seseorang yang bernama Epikurus. Dia seseorang yang berpengalaman luas dan punya wawasan yang sangat tinggi sekali. Dia juga pernah mendirikan sebuah sekolah. Jadi menurut golongan ini, mereka memang tidak menyangkal keberadaan dewa-dewa, tetapi menurut mereka dewa-dewa itu tidak relevan lagi dengan kehidupan manusia gitu. Jadi dewa-dewa itu jauh sekali juga tidak peduli dengan keberadaan manusia. Menurut mereka juga, mereka percaya bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Jadi itu sebabnya mereka selama masih hidup, mereka harus mencapai sesuatu yang paling tinggi dalam hidup mereka, yaitu kebahagiaan atau kesenangan. Jadi moto mereka adalah makan, tidur, dan berbahagia karena besok kita akan mati. Mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Itu sebabnya ketika Paulus mengatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian, itu merupakan hal yang baru bagi mereka. Sekarang kita masuk kepada golongan Stoa. Nama pendiri golongan Stoa ini adalah Zeno dan gerakannya disebut Stoik. Jadi menurut golongan Stoa ini adalah tugas utama manusia yaitu harus menempatkan diri selaras dengan akal dan alam semesta. Menurut mereka bahwa segala sesuatu adalah Tuhan dan alam semesta itu adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi yang mereka anggap Tuhan ini adalah Tuhan yang non-personal. Artinya bahwa Tuhan itu tidak memiliki kehendak gitu. Jadi mereka juga percaya bahwa jiwa-jiwa setiap orang akan binasa secara berkala. Itu sebabnya ketika Paulus bilang akan ada kebangkitan tubuh, mereka merasa bahwa ajaran Paulus ini adalah sesuatu yang baru. Meskipun Paulus diundang ke Areopagus, itu bukanlah undangan kehormatan, karena sesungguhnya bagi para filsuf ini, mereka memang hanya ingin mendengar dan ingin tahu saja tentang apa yang ingin Paulus berikan gitu, apa yang ingin Paulus ajarkan.
Bagi para filsuf ini, mereka tidak peduli Paulus itu pintar atau cerdas gitu, yang bisa menjelaskan perjanjian lama dengan sangat tepat dan akurat sekali. Mereka nggak peduli itu. Tetapi yang mereka perhatikan dan ingin tahu adalah karena ajaran Paulus ini adalah sesuatu hal yang baru yang belum pernah mereka dengar. Jadi berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya itu merupakan hal yang baru bagi mereka dan mereka belum pernah dengar gitu. Jadi memang orang-orang filsuf yang ada di Athena ini, hobi mereka adalah memang mendengar hal-hal yang baru gitu. Mereka selalu mencari sesuatu hal yang baru dan mereka ingin selalu mendengarnya gitu. Jadi mereka mengundang Paulus bukan berarti mereka benar-benar ingin mendengar Injil, kebenaran tentang Injil, tetapi itu hanyalah spekulasi mereka saja. Jadi walaupun demikian, Paulus tahu itu, tetapi Paulus tetap menerima undangan itu dan berbicara di Areopagus demi kebenaran Injil. Ada perbedaan yang sangat kontras sekali antara orang-orang Yahudi dan orang-orang filsuf yang ada di Athena ini. Jadi ketika Paulus datang kepada orang Yahudi memberitakan firman tentang Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi itu sudah memiliki pemikiran sendiri, sudah punya mindset sendiri gitu. Jadi ketika Paulus datang menceritakan tentang Tuhan Yesus, bila itu mereka setujui dan sesuai dengan apa yang mereka percayai, mereka terima. Dan bila mereka tidak setuju, ya mereka tolak, udah selesai gitu. Tetapi berbeda cerita dengan orang-orang yang ada di Athena ini. Mereka ini memang benar-benar tidak ingin mencapai kebenaran itu gitu, tetapi mereka suka akan proses pencarian kebenaran gitu. Jadi ibaratnya mereka tuh senang dalam jejak pencarian kebenaran, tapi benar-benar tidak ingin mencapai kebenaran itu. Jadi contoh sederhananya seperti ini, orang yang hanya ingin bersenang-senang terus dalam berpacaran, tapi tidak pernah mau berkomitmen dalam menikah gitu. Seperti itu para filsuf ini gitu. Nah, tapi jangan sebut namanya Paulus kalau dia tidak bisa menghadapi situasi ini. Sebelum aku melanjutkan mengenai pidato Paulus di Areopagus yang sangat epik sekali, aku akan menjelaskan dulu mengenai kenapa ada Allah yang tidak dikenal di Athena. Itu ada di ayat 23. Jadi cerita ini berawal di abad 6 sebelum Kristus. Ada wabah yang dengan sangat misterius sekali menyerang Athena dan tidak ditemukan vaksinnya gitu. Tidak ada penjelasan dan mereka kebingungan kenapa ada wabah ini. Akhirnya mereka mengasumsikan bahwa wabah ini ada karena ada salah satu dewa di Athena yang tersinggung gitu. Nah, akhirnya para pemimpin kota Athena berupaya menentukan mana dewa yang tersinggung. Tetapi segala upaya dan usaha untuk menemukan dewa yang tersinggung ini semuanya gagal gitu. Akhirnya mereka mendatangkan seorang penyair dari pulau Siprus namanya Epimenides untuk membantu mereka gitu. Ternyata setelah Epimenides datang, dia mengatakan bahwa bukan salah satu dari dewa Athena yang tersinggung, tetapi dewa ini tidak dikenal gitu. Akhirnya dia mengusulkan untuk mengumpulkan domba pilihan dan dari segala warna, setidaknya upaya ini untuk memberikan vaksin kepada penyakit itu gitu. Jadi dia menyuruh untuk mengumpulkan domba-domba ini dan tidak memberi makan sampai domba-domba ini sangat lapar sekali gitu. Sehingga ditentukanlah harinya, ketika mereka sudah sangat lapar sekali domba-domba ini, ditentukan harinya dan domba-domba ini dilepaskan di padang rumput di Mars Hill. Jadi kalian bayangkan kalau udah domba-dombanya sangat kelaparan, ketemu dengan rumput yang sangat hijau, sudah pasti domba-domba ini makan kan. Jadi penyair ini menyuruh diamati gitu loh. Apakah ada domba yang hanya berbaring saja dan tidak makan gitu, walaupun domba-dombanya sudah sangat kelaparan dan berada di rumput hijau. Tapi yang membuat kaget para pengamat domba-domba ini, ternyata ada domba yang tidak makan dan berbaring gitu, walaupun itu dia berada di rumput yang sangat hijau dan dalam keadaan sangat lapar. Nah, akhirnya di setiap domba yang berbaring dan tidak makan ini didirikanlah di situ altar untuk Allah yang tidak dikenal. Nah, itulah asal-usul kenapa di sana ada altar yang tidak dikenal. Sekarang kita kembali kepada pidato Paulus di Areopagus. Menurut aku khotbah Paulus di Areopagus itu merupakan khotbah terepiknya Paulus selama dia menginjilan. Kita lihat sama-sama kata pembukaan Paulus di waktu dia khotbah di Areopagus. Dia bilang seperti ini, "Hai orang-orang Athena, aku melihat memang dalam segala sesuatu kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Artinya memang orang-orang Athena ini sangat religius gitu. Kita lihat di sini bahwa Paulus tidak mencela orang-orang Athena, dia juga tidak menyerang penyembahan berhala orang Athena gitu. Padahal kalian tahu sendiri, Paulus itu sangat tegas sekali, dia sangat tidak kompromi sekali sama dosa gitu. Tetapi dia bisa membuat kata pembukaan yang sangat keren banget menurut aku. Nggak kebayang gitu kalau kita orang Kristen dan apalagi orang-orang karismatik berada di sana pada saat berada dalam posisi seperti Paulus itu, yang sedang on fire banget memberitakan firman Tuhan gitu loh.
sudah pasti kita bahasa roh, doa pelepasan, dan segala patung-patung, setan-setan dan dewa-dewa kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Doa itu pasti udah keluar. Masih di pembukaan pidato dari Paulus, kemudian Paulus melanjutkan, ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menemukan altar yang bertulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi Paulus langsung merujuk kepada Allah yang tidak dikenal yang ada di Athena, dan dia jadikan itu bahan dasar dari pidatonya, dengan asumsi bahwa orang-orang yang ada di Areopagus ini, para intelektual ini, ingin mengetahui Allah yang tidak dikenal ini, dan dia memperkenalkan Allah yang tidak dikenal ini sebagai Tuhan Yesus Kristus. Jadi menurut aku ya, pendekatan yang Paulus lakukan ini sangat cerdas dan tepat sasaran sekali gitu loh. Ini menunjukkan memang bahwa Paulus ini sangat jenius sekali dalam memberitakan Injil. Karena kata-kata Paulus ini memang menunjukkan ketidakmampuan agama-agama yang ada di Athena gitu loh. Karena mereka masih mendirikan altar kepada dewa yang tidak dikenal. Artinya kan agama-agama mereka tuh nggak cukup gitu. Kata-kata Paulus ini juga menunjukkan kekosongan paganisme mereka, di mana hati mereka masih haus, masih kering gitu, karena ada hati yang belum terpuaskan dan masih mencari Allah lain gitu. Ketika kita sudah punya iman dan sudah menyembah Tuhan yang benar, kita tidak perlu lagi membuat ruang kepada dewa-dewa lain. Tetapi kalau kita tidak menyembah Tuhan yang benar, kita masih seperti ada kekosongan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Ada rasa haus, dan ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, sepertinya Tuhan itu jauh dan sulit untuk kita temukan gitu loh. Kita tahu itu Tuhan kita, tapi ketika kita berdoa, berseru-seru, tapi terasa Tuhan tuh tidak ada gitu loh. Tuhan tuh jauh dan tidak bisa menemukan kita gitu. Itu menunjukkan kekosongan karena kita tidak menyembah Tuhan yang benar. Jadi terbukti gitu bahwa orang-orang Athena ini tidak menyembah Tuhan yang benar, karena mereka sudah memiliki 30.000 dewa tetapi masih mencari dewa-dewa yang lain gitu. Artinya agama mereka itu tidak memadai sama sekali. Atau kalau sekarang kita sudah beragama Kristen gitu ya, tetapi kita hanya tahu Tuhan tapi tidak mengenalnya gitu loh. Kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak pernah baca firman-Nya gitu. Gimana kita bisa mengenal Tuhan gitu? Atau mungkin aku mengenal artis misalnya Agnes Monica dan Cinta Laura misalnya gitu ya. Ya aku cuman mengetahui mereka tapi tidak mengenalnya, karena kita tidak pernah bertemu apalagi ngobrol bareng gitu loh. Jadi seperti itu gitu. Jadi altar yang tidak dikenal yang ada di Athena ini memang menunjukkan ketidakmampuan agama-agama mereka. Kemudian Paulus mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan tidak diciptakan oleh tangan manusia, karena Tuhan jauh lebih besar daripada manusia. Manusia sendiri Tuhan yang ciptakan. Tuhan juga adalah pemberi. Tuhan tidak meminta apapun dari manusia seperti yang dilakukan oleh penyembahan berhala mereka, di mana manusia harus memberikan persembahan-persembahan dan ritual-ritual lainnya untuk menyenangkan para dewa mereka. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang selalu memberi dan mencurahkan. Tidak ada apapun yang bisa manusia berikan apa yang Tuhan butuhkan, tapi sebaliknya Tuhan selalu memberikan dirinya kepada kita. Masih di pidatonya Paulus, kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Allah menciptakan bangsa-bangsa dengan maksud bahwa mereka akan mencarinya, bahkan menemukannya. Dengan kata lain, bahwa Allah yang tidak dikenal ini sebenarnya berharap untuk ditemukan. Jadi Paulus juga mengutip kutipan dari penyair mereka yang sangat terkenal namanya Epimenides dan Aratus, yang mengatakan bahwa kita adalah keturunan Allah. Jadi Paulus ini memang benar-benar pintar sekali mengaitkan kebenaran dengan hal-hal yang sudah dipercayain oleh orang-orang intelektual yang ada di Athena gitu. Memang sangat menarik untuk dicatat bahwa maksud dari Aratus dan Epimenides itu sebenarnya mereka adalah keturunan Allah, itu sebenarnya mengacu kepada dewa Zeus gitu. Bukan berarti maksud Paulus di sini menyamakan dewa Zeus dengan Tuhan gitu ya, tetapi ketika seseorang berbicara mengatakan Tuhan yang terbesar dan Tuhan yang tertinggi, mereka percaya, mereka mengetahuinya atau tidak gitu ya, itu selalu mengacu kepada Tuhan yang menciptakan langit dan alam semesta ini. Kemudian Paulus melanjutkan pidatonya dengan mengatakan bahwa kita adalah keturunan Allah. Kita banyak mendengar orang Kristen mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapa dan Tuhan adalah segalanya. Tapi kebenarannya adalah Alkitab tidak pernah mengatakan manusia bukan siapa-siapa, tetapi Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Jadi manusia itu memiliki kapasitas untuk merespon Tuhan.
Itu sebabnya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita tidak pernah menemukan manusia tidak memiliki hasrat untuk hidup. Manusia pasti memiliki hasrat untuk berhasil, hasrat berkuasa, dan hasrat mencapai hal-hal yang lainnya, dan juga memiliki hasrat untuk berkomunikasi. Ini semua karena kita diciptakan menurut gambarnya Allah, karena ini merupakan citra kita sebagai makhluk tertinggi yang diciptakan oleh Tuhan. Poin Paulus di sini ada poin banget, dia mengatakan bahwa kita adalah umat keturunan Tuhan. Kita tidak boleh berpikir bahwa kodrat ilahi itu sama seperti emas, perak, bebatuan, atau karya seni buatan tangan manusia gitu. Jika memang benar kita adalah cerminan Tuhan, kita adalah gambaran Tuhan, kita memiliki kapasitas untuk merespon Tuhan. Jadi tidak hanya menghina Tuhan saja ketika kita menjadikan para dewa dan patung-patung ini menjadi Tuhan kita gitu, tetapi juga merendahkan kodrat kita sebagai manusia. Yang mau Paulus sampaikan di sini adalah bahwa cara mereka mencari Tuhan satu-satunya yang benar adalah salah, cacat, dan sia-sia. Karena Tuhan yang sebenarnya menurut mereka tidak dikenal itu sebenarnya telah mengenalkan dirinya kepada manusia. Tuhan tidak pernah berusaha bersembunyi dari manusia, tetapi justru sebaliknya manusialah yang selalu bersembunyi daripada Tuhan, dan itu sering melalui agama-agama mereka. Jadi Tuhan yang tidak dikenal yang mereka akui itu sebenarnya Tuhan yang telah menjadikan segala sesuatunya ada, pencipta langit dan bumi, dan juga menjadikan manusia. Jadi manusia sebagai ciptaannya seharusnya menggambarkan keberadaan Tuhan dan karakteristiknya Tuhan. Jadi jika Tuhan yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena ini bukan karena Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada mereka gitu. Tuhan sebenarnya sudah menyatakan dirinya kepada mereka, tetapi mereka menutup hatinya untuk keberadaan Tuhan dan karakternya Tuhan. Orang-orang Athena ini bangga sekali dengan budaya mereka, bangga dengan sejarah mereka, kecerdasan mereka. Ternyata adalah orang-orang yang sangat bodoh sekali. Karena ibadah mereka ternyata dihasilkan dari ketidaktahuan mereka akan keberadaan Tuhan. Bukan karena Tuhan yang bersembunyi dari mereka gitu loh. Mereka juga jauh lebih menyembah dewa-dewa itu daripada Tuhan yang telah menciptakan mereka. Tentu saja hal ini menjadi pukulan yang sangat tajam bagi para filsuf yang merasa diri mereka sangat pintar dan cerdas dan bijaksana, diekspos sebagai orang bodoh oleh Paulus. Dan juga menjadi pukulan tajam bagi agama mereka yang mempercayai banyak dewa, tapi ternyata hanya ada satu Allah yang sejati di antara para dewa mereka. Tentu saja ketidaktahuan mereka akan Allah yang tidak dikenal itu bukan karena persembunyian Tuhan, tetapi itu karena kebodohan mereka. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa kedatangan Kristus ke dunia itu artinya bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya kepada mereka untuk mengubah hidup dan hati mereka. Kemudian Paulus melanjutkan pidatonya. Itu sebabnya sekarang setiap orang harus bertobat dari ketidaktahuan mereka, dari kebodohan mereka. Mengapa? Karena Allah telah menetapkan satu hari penghakiman bagi seluruh umat manusia. Hari itu tidak bisa dibantahkan. Pada hari itu juga semua manusia akan dievaluasi kehidupannya. Pada hari itu juga akan ada seorang hakim yang tidak bisa ditantang. Hakim ini bukanlah hakim dari salah satu dewa-dewa yang ada di Athena, tetapi hakim ini yang pernah menjadi manusia, pernah hidup di bumi ini bersama-sama dengan kita, yang tahu seperti apa kehidupan manusia, yang telah merasakan semua yang kita rasakan. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Allah telah membuat fakta yang tidak bisa dibantahkan. Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Khotbah Paulus di Areopagus menunjukkan bahwa Paulus sangat jago banget berretorika dan dia mempunyai skill dalam berkhotbah yang keren banget. Dimana pendahuluannya sangat bagus sekali, epic banget, dan isi khotbahnya juga tepat sasaran dan mencapai klimaks, dan penutupnya yang wow banget. Paulus memang top banget, dia jago banget. Aku cinta banget sama Paulus, aku jatuh cinta sama Paulus. Suka banget. Kemudian di akhir khotbahnya memang banyak yang mencibir Paulus, ada juga yang mau mendengar lebih lagi, ada juga yang percaya. Salah satu anggota Areopagus juga menjadi percaya, namanya Dionysius, dan ada beberapa yang lain. Ada juga seorang wanita bernama Damaris. Nah, di Athena sekarang ada jalan bernama Damaris, itu untuk menghormati Damaris yang menurut tradisi dia mati syahid dan dia dianggap orang suci di salah satu gereja ortodok yang ada di Athena. Pelayanan Paulus selama berada di Athena memang tidak menghasilkan buah pertobatan yang begitu banyak, tetapi dari sedikit yang bertobat ini mereka meletakkan pondasi yang sangat kuat bagi gereja, sehingga gereja mempengaruhi ratusan bahkan jutaan orang, sehingga pada akhirnya Athena menjadi pusat kekristenan yang sangat penting sekali, dan itu dimulai dari apa yang dirasakan Paulus sebagai misi yang gagal. Jadi dimanapun kamu berada, dimanapun kamu ada, tetap beritakan Injil, karena tugas kita adalah menabur, dan menabur. Ingat ya teman-teman, berhala tidak selalu harus adalah patung-patung dan dewa-dewa. Berhala adalah ketika kita sudah menghabiskan waktu kita,
hidup kita, pikiran kita kepada sesuatu hal yang lebih daripada ke Tuhan. Jadi berhala itu bisa adalah suami kita, istri kita, anak kita, uang dan lain sebagainya. Jadi hari ini, saat ini, berbalik dari masa-masa kebodohan itu. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semuanya, dimanapun kalian berada. Aku ucapkan terima kasih dan God bless you all.